Mulai dari nyala sendiri mas, selama 8 bulan saya bisa punya mobil untuk nyala, pekerjanya 28 orang. Alhamdulillah di 8 bulan itu bangkrut. Akhirnya 2015 saya memutuskan keluar dari MLM dan saya buat MLM sendiri tapi gagal. Kadang kita merasa nyaman, sebenarnya rasa nyaman itulah yang membuat saya tidak aman dan itu sebentar lagi akan tergelincir. Modal saya adalah impian dan impian itu akan dicapai tidak singkat. Oke. Di Malaysia selama 20 tahun Mas ya? Iya, 22. 22 tahun kemudian pulang lagi ke Indonesia. Iya. Alasan pulang ke Indonesia? Gini, saya 2012 itu saya pulang, saya buka usaha camilan mas. Buka usaha camilan, kerupuk, otok goreng, jagung goreng semua itu. Pertama saya beli di sini di depannya Mitra Setia itu saya beli 3 bungkus itu digoreng, dihitung, ternyata kok untung. Nah setelah itu akhirnya beli lagi, nyuruh orang nyala. Lama-lama kok enak ya, akhirnya saya nyala sendiri. Mulai dari nyala sendiri mas, selama 8 bulan saya bisa punya mobil untuk nyala, pekerjanya 28 orang. Alhamdulillah di 8 bulan itu bangkrut, jatuh. Nah setelah itu bangkrut itu saya bingung waktu itu, akhirnya saya jualan ayam. Jualan ayam ke pasar ya? Iya, ayam hidup. Punya orang dijual. Iya, ayam hidup. Saya berangkat sebelum subuh, pulang sebelum matahari terbit. Malu kan waktu itu. Nah setelah itu tidak berhasil mas, akhirnya saya buka rental mobil. Saya selalu berdoa, ya Allah berikanlah saya kesempatan hutang 1 miliar. Bukan dapat uang. Karena saya berpikir gini, kalau saya hutang 1 miliar berarti 5 mobil. 5 mobil kalau penghasilan saya 7.500.000 per bulannya, berarti saya dapat 35 sebulan. Kan kira-kira, sekianlah 7 juta setengah kali 5, begitulah kira-kira. Nah, setelah itu alhamdulillah 3 bulan mobil saya hilang 1. Dibawa orang, tidak dikembalikan? Disewa dan digadikan. Setelah saya nagih malah saya mau dibunuh sama orangnya. Nah setelah itu perjalanan tidak berhenti di situ, saya usaha lagi. Saya lari ke Bandung karena tidak tahan mas, dikejar oleh kolektor dan teman-teman yang saya pinjami uang, sampai istri nangis. Setelah itu saya tidak berhenti di situ mas, saya lari ke Bandung. Maunya saya cuma pengen lari sih, tapi kok melihat ada tetangga saya itu buka praktek gigi itu kok mudah. Akhirnya saya coba bantu buka karet, saya gemeteran. Jadi pasiennya nanya, "Aduh kok dokternya gemeteran?" Saya bilang, "Di praktek saya Surabaya saya tidak pernah masang secantik kamu." Padahal saya belum pernah. Itu pertama kali. Pertama kali buka karet itu, hanya saya separuh dikasih. Nah setelah beberapa hari saya memutuskan untuk buka sendiri. Dan alhamdulillah selama 4 bulan itu dapat penghasilan 25.000 dan hampir kelaparan juga di sana. Oke, yang menarik dari sekian banyak usaha yang sudah Mas Subaidi lalui dan lakukan gitu loh, modal awal dapat dari mana mas? Saya tidak bicara modal mas. Kalau saya mau buka usaha itu saya modalnya adalah impian. Nah salah satu contoh ya, setelah saya jatuh tadi saya bicarakan itu, saya fokus di MLM. Nah di MLM itulah yang saya diajarin bagaimana cara memiliki modal. Modalnya itu bukan uang, modal usaha itu bukan uang, impian. Dan sampai saat ini saya bawa buku impian, ada di mobil Alphard saya, kemana-mana saya bawa. Pada saat saya mulai berada dalam zona nyaman, kadang kan kita ini manusia kan gini, saya kok merasa punya uang, saya kok punya kebijakan, saya maksudnya kebijakan ke karyawan ya, saya kok mobil sudah ada, semua sudah ada. Kadang kita merasa nyaman, sebenarnya rasa nyaman itulah yang membuat saya tidak aman dan itu sebentar lagi akan tergelincir. Nah makanya saya lihat buku impian ya, jadi buku impian yang selalu saya bawa. Impian itu saya tuliskan di waktu 2014. Saya fokus di MLM waktu itu, diajarkan bagaimana memvisualisasikan impian. Jadi saya tulis mau beli Golkas, beli sepeda, mau buatkan rumah anak, umrohkan orang tua, penghasilan, mobil dan lain-lain, saya tulis. Dan saya selalu bawa kemana-mana. Target mas ya? Iya target memang, ada 3 kalau itu saya ada target jangka pendek, menengah dan panjang. Itu dan saya orang yang fokus pada hasil. Saya orang yang fokus pada hasil. Karena teman-teman kan ngetawain saya kan selalu celana kayak gini, sepatu yang pantofel itu. Pantofel ya. Wah, kayak Pak Guru aja.
Jadi saya berpikir gini, kamu itu tidak tahu kalau kucing itu sedang mengejar nyamuk. Yang kamu lihat hanya kucing mondar-mandir, kirain gila. Tapi kucing itu melihat nyamuk itu. Ya saya adalah kucing. Dan suatu saat saya akan buktikan. Akhirnya saya coba belajar fokus, saya belajar baca buku kepribadian, buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Karena saya dulu suka baca politik, sehingga modal setelah baca itu mau debat sama teman-teman. Nah akhirnya teman banyak sakit hati. Nah di situ saya baca buku Berpikir dan Berjiwa Besar dan buku Alan Peace. Itu yang kami baca. Akhirnya terbentuklah sikap. Terbentuk sikap di 2014. Akhirnya 2015 saya memutuskan keluar dari MLM dan saya buat MLM sendiri tapi gagal. Nah di 2015 waktu itu juga saya mulai kerja bank lagi. Saya kan di Malaysia sempat kerja bank. Kerja bank. Iya, bukan perbankan ya, bangunan. Oh, bangunan. Jadi fokus di situ. Sampai 2017 saya mengenal namanya cryptocurrency. Cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang pernah dikenalkan sama teman saya. Ada satu mata uang digital namanya Bitcoin yang 2009 itu harganya 1.000. Sekarang Hari ini harganya saya tadi beli di 787 juta per satu Bitcoin. Nah, di situ saya mulai mengenal ternyata dunia sudah berubah. Dunia serba digital. Nah, di 2017 itu saya jalan, saya ke Malaysia itu aktif pasang gigi, Mas. Pasang gigi, buka praktek di sana, ya kejar-kejaran sama Pak Polisi. Ilegal lagi, Mas. Ilegal waktu itu. Saya kerjasama dengan salon rambut, saya sewa satu kamar, pasang di sana. Dan alhamdulillah saya dari gigi itu selama 17 bulan utang saya 252 lunas. Nah, 2018 bulan 7 saya ketemu dengan satu usaha lagi, MLM lagi. Alhamdulillah saya 8 bulan itu mendapatkan satu reward BMW yang 5 series ya. Dan saya mendapatkan penghasilan 8 bulan itu 1,5 M. Sehinggalah berhenti di tahun 2019 bulan 4. Ke Malaysia balik lagi, ketemu sama MLM lagi, pasang gigi sama istri ke sana. Iya. Kebetulan saya orang yang walaupun sudah berpuluh tahun menikah, saya kayak pacaran sampai saat ini. Jadi selalu dibawa. Romantis terus. Itu. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang pahit. Namun Mas, ada pengalaman saya yang malam tadi saya ceritakan sama teman saya dan senior marketing manager saya. Saya pernah diuji di tahun 2018 Desember itu. Saya kan sudah punya penghasilan waktu itu. Saya pengen berangkatkan istri yang anak saya usianya waktu itu usia 12 bulan. Bawa masuk ke Malaysia lewat Batam. Setelah di Batam itu masuk ke sana, bawa 2 anak saya yang menengah terus yang itu di migrasi itu tidak bisa masuk. Sedangkan besoknya saya harus ngisi acara, itu acara berbayar. Tidak bisa masuk, naik ferry. Akhirnya saya memutuskan di mana ini. Kalau saya masuk ke Malaysia saya dapat uang ratusan juta. Kalau saya jaga anak tidak dapat. Tetapi kalau saya tinggal anak, masa ditukar uang? Akhirnya saya memutuskan, Mas. Istri waktu itu sakit berangkatnya. Anak saya usianya waktu itu 11 tahun, yang besar, terus yang kecil umur 4 tahun. 1 tahun. Wah, neraka banget waktu itu. Tapi 2 hari saya pulang lagi dan membawa hasil ke istri saya. Sampailah di Batam itu 11 hari dan akhirnya pulang ke sini. Pulang ke sini. Ya. Ditinggal di Batam berarti istri sama anak. Ya, ditinggal di Batam. Itu memang sadis banget. Itu pengalaman yang paling buruk ya. Paling buruk. Walaupun saya pernah disimbah air sama orang waktu saya jualan itu tidak pahit, tapi yang boleh pahit itu. Oke, sekarang yang terkenal Mas Subaidi punya CC Mart gitu. Iya. Kenapa memilih terjun di bisnis ini loh, Mas? Kebetulan saya kan di awal sudah saya sampaikan modal saya adalah impian. Dan impian itu akan dicapai tidak singkat. Dan impian itu saya selalu berpikir bagaimana saya menciptakan penghasilan dan itu mengalir pada saat saya tidur.
bagaimana saya menciptakan penghasilan mengalir saat saya meninggal dan itu dinikmati anak. Itu yang selalu saya tanamkan. Lalu apa jawabannya? Sistem. Betul. Nah, kalau kita tidak menciptakan sistem, hanya bekerja kekuatan otot, bukan kekuatan otak, sifatnya breakaway. Kita jalan, rim, selesai. Tapi bagaimana kita jalan di jalan yang agak turun ya. Jadi kalau jalan yang agak jurnam, kita letakkan bola pun jalan sendiri, mobil pun jalan sendiri. Akhirnya saya berpikir gini, bisnis di Malaysia sifatnya MLM atau yang lain-lain selalu dipikirkan orang Malaysia tuh kalau masuk ke Indonesia bisa. Karena kenapa? Populasi penduduknya 280 juta jiwa. Akhirnya saya berpikir, wah ini kayaknya saya berpikir gini aja nih. Saya menciptakan minimarket aja. Karena sekarang di Indonesia, di Jakarta, di mana-mana gaya hidup orang-orang sekarang beda dengan 20 tahun yang lalu. Sangat berubah. Orang berbelanja itu kalau tidak ke minimarket, minum kopi tidak di Starbucks, INW, itu kayaknya tidak fair mereka. Akhirnya saya berpikir, oh saya kalau begini saya akan ciptakan minimarket sebanyak 500. Tapi kembali lagi modalnya dari mana? Nah setelah saya berpikir gini, oh ternyata saya bisa dapatkan modal. Saya kumpulkan teman-teman. Akhirnya teman-teman alhamdulillah tidak ada yang percaya. Tetapi saya percaya dengan apa yang saya buat. Saya buat adalah konsep bisnis yang sangat menarik. Dengan 500 simat saya membutuhkan setengah triliun. Saya hanya butuh 30 miliar di awal. Bagaimana saya bisa mendapatkan? Dan alhamdulillah di 2 bulan, di 54 hari saya mendapatkan 2 miliar modal. Akhirnya saya putar. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya dimulai 2019 itu bulan 4 tanggal 26 dimulai dari 1 juta, gadaikan emas istri saya dan jual mobil setelah karena tidak cukup 10 juta itu hanya modal mengurus legalitas izin masuk. Yes. Alhamdulillah saat ini kekayaan PT sudah hampir 100 M. Nah, apa yang saya pikirkan? Jadi gini, kalau kita berbisnis semakin banyak orang mitra kita, maka omset dan penghasilan akan lebih besar. Contohnya gini, 1.000 disumbang oleh 1.000 orang, berarti 1 juta. 1 juta. 1 juta disumbang 1 orang, 1 juta. Ada perbedaan power, kekuatan. Yang 1.000 tadi ini lebih besar dibanding 1 juta. Karena kenapa? Kalau yang memberikan 1 juta ini sakit besok dan tidak bisa memberikan, maka habislah. Tapi kalau yang 1.000 sakit 100 pun masih ada 900. Jadi berpikirnya semakin banyak orang, kita semakin kuat. Yang saya pikirkan gini, dulu kan saya tamak. Kalau saya selalu berpikir yang besar, maka kami tidak akan besar. Jadi mulai dari kecil akhirnya besar. Artinya jangan tamak. Jadi Simat ini adalah modalnya modal bersama. Modal bersama. Jadi modalnya adalah koperasi. Jadi teman-teman itu menaruh modal yang disebut dengan perolehan saham itu yang kami kelola. Dan alhamdulillah semua sejahtera dan dari RAT kemarin teman-teman pada senyum dan kebanyakan TKI Malaysia yang hari ini sudah pulang dan pensiun dengan kami.